jumlah satuan. Nah, di sini ada kebutuhan maksimum. Kebutuhan maksimum ini apa sih sebenarnya? Kebutuhan maksimum adalah kebutuhan maksimum yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk mencapai output yang diinginkan. Jadi misalnya saya contoh eh, apa ya? Kendaraan saja saya contoh. Di sini ada usulan kendaraan. Misalnya nama barangnya sepeda motor. Jumlahnya 4 unit. Nah, kebutuhan maksimum ini kan kalau berdasarkan regulasi, motor itu bolehnya hanya untuk eselon 4 kan. Nah, misalnya di satu perangkat daerah eselon 4-nya itu ada 3 bidang, berarti dua masing-masing 2, 4, 6, 8 sama di sekretariat. Ada 8 kasih, berarti total kebutuhan maksimumnya ada 8 sepeda motor. Nah, dari kebutuhan maksimum 8 sepeda motor ini, di sini ada data daftar barang yang bisa dioptimalisasikan. Nah, ini daftar barang sepeda motor yang ada. Jadi kalau misalnya teman-teman mengusulkan 8 mengusulkan anggaplah berapa tadi? Eh, 3 ya, misalnya 3. Kebutuhan maksimumnya ada 10 misalnya gitu aja. Daftar barang yang dapat dapat dioptimalisasikan ini misalnya sudah ada di sini 8. Sudah ada kendaraan tuh 8. Berarti dari keseluruhan kasih yang ada 10, itu sudah ada 8 yang pegang sepeda motor. Berarti yang masih membutuhkan sepeda motor kan ada 2 ya. Nah, kebutuhan real di sini nanti jadinya 2. Meskipun di sini usulannya 3, kita akan mengacu kepada kebutuhan real sesuai dengan aturan. Jadi tidak akan disetujuin yang 3-nya ini karena berdasarkan penjelasan bahwa masih ada barang itu, ada 8 unit. Kebutuhan maksimumnya 10. Jadi yang total dibutuhkan cuma 2. Nah, ini yang dimasukkan di sini. Kebutuhan real BMD-nya cuma 2. Hasil pengurangan 7 kurang 11. Kebutuhan maksimum dikurangin daftar barang yang dapat dioptimalisasikan. Nah, itu garis besarnya sebenarnya KBMD itu cuma itu, teman-teman. Jadi tidak terlalu ribet. Cuma saja mungkin nanti ada pertanyaan. Eh, Kalau untuk pengadaan barang modal aja atau barang persediaan? Nah, ini berdasarkan aturan memang tidak disebutkan ya. Intinya yang disusun di RKBMD itu barang milik daerah. Barang milik daerah ini jenisnya bisa barang persediaan. Barang persediaan bisa barang persediaan habis pakai, bisa barang persediaan tak habis pakai, bisa juga barang modal atau barang aset tetap. Nah, mungkin nanti konsultasi ke pemangkunya masing-masing ya untuk barang-barang persediaan tak habis pakai. Contohnya ATK, atau kita mesti menjelaskan satu-satu pun pensil, pulpen segala macam atau nanti cukup dituliskan saja belanja ATK kemudian satuannya dibuat paket. Tapi itu nanti ya pada saat kita mulai sama-sama menyusun nanti kita coba sharing yang bagusnya gimana. Tapi kalau hemat saya seharusnya dimasukkan meskipun eh, di aplikasi Simda BMD itu cuma mengakomodir yang barang modal. Iya iya barang modal karena penginputan di Simda BMD memang cuma untuk barang modal, barang aset tetap, tidak untuk barang persediaan. Oke, nah ini kemudian saya contohkan lagi yang ini adalah format usulan RKBMD pemeliharaan pada kuasa pengguna barang. Kurang lebih sama aja ya, ada barang yang dipelihara, kondisi barang ini tadi saya sudah jelaskan bahwa baik RR ini rusak ringan, RB rusak berat. Jadi kalau dia masuk rusak berat, hendaknya tidak usah dipelihara, tapi diganti saja dengan yang baru. Nah, yang lama ini diusulkan saja untuk dimusnahkan atau dijual nanti secara lelang. Bisa juga eh, rusak ringan sama baik ini bisa untuk dianggarkan pemeliharaannya. Nah, usulan kebutuhan pemeliharaan ini dijelaskan juga. Nama pemeliharaannya ini apa yang mau dipelihara, jumlah satuan. Oke, kemudian terima kasih. Nah, ini kita sampai di sini saja slide-nya ya. Mungkin kita akan bantu untuk
proses penginputannya, atau saya akan paparkan ya format-format yang ada berdasarkan Permendagri 19. Nah, ini saya jelaskan dulu. Nah, ini kebetulan ada contoh rencana awal, rencana kerja rencananya BKAD tahun 2024 ya. Ini agak susah, ini ada video kamera saya ini, apa dihapus saja ya? Saya hapus saja lah. Nah, kalau di Renja, rekan-rekan dia masuknya di bab 4 biasanya, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Nanti teman-teman ngacu di sini aja. Di sini kan sudah ada jelas nih, ada urusan bidang urusan pemerintah daerah, program kegiatan subkegiatan. Di sini ada unsurnya program, nanti yang dimasukin ke RKBMD. Contoh saya buka ya RKBMD. Oke. Nah, ya, contoh RKBMD. Program, dimasukkan ke program, baru ada ini kegiatan. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dimasukkan di kegiatan. Baru output ini nanti diganti sama subkegiatan ya. Ini subkegiatan. Jadi di Renja ini terdiri dari program, kegiatan, dan subkegiatan. Kode rekeningnya dia nambah satu nih di sini. Di sini dari satu program bisa jadi beberapa kegiatan ya. Dari beberapa kegiatan terdiri dari beberapa subkegiatan lagi. Sudah dimasukkan semuanya. Kalau di sini di Renja biasanya yang nilai yang dianggarkan itu adalah nilai gelondongan satu subkegiatan. Satu subkegiatan ini kan bisa jadi terdiri dari belanjanya macam-macam. Ada belanja makan minum, misalnya sewa hotel, belanja honorarium, belanja perjalanan dinas, atau belanja bimbingan teknis dan lain-lain. Termasuk juga ada belanja pengadaan barang ya kan di situ. Nah, yang karena kita terbatas kepada barangnya saja yang ada di RKBMD ini yang kita input, kita tidak memunculkan nilai satuan, nilai rupiah sebagaimana yang ada di Renja. Jadi fokusnya cuma di barang sama di kuantiti barangnya saja. Oke, sudah bisa dipahami ya rekan-rekan. Nah, ini ada juga format hasil penelaahan. Nah, tadi sebagaimana dijelaskan bahwa nah ini di hasil penelaahan itu ada surat hasil penelaahan dan daftar hasil penelaahan. Itu bisa dijabarkan sebagaimana berikut ya. Format penyampaian hasil penelaahan bla 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 sehubungan surat saudara tentang makanya tadi ada surat usulan rencana kebutuhan itu dibuatkan suratnya karena dasar bikin surat balasan penelaahannya juga berdasarkan surat usulan dari kalau ini dari kuasa pengguna barang ya tentang usulan rencana kebutuhan barang milik daerah. Ditandatangani oleh pengguna barang, dilengkapi dengan daftar hasil penelaahannya. Nah, di daftar ini kan ada kebutuhan maksimum, data daftar barang yang dapat dioptimalkan juga, kebutuhan realnya berapa. Nah, rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah yang disetujui berdasarkan kebutuhan real ya. Jadi nanti seharusnya kebutuhan real sama rencana kebutuhan ini bisa sama, bisa beda. Tapi ada baiknya sama karena kebutuhan real. Tinggal nanti apakah dia jadi anggaran apa enggak nanti di PPAS sama di RKA setelahnya. Karena kita belum bicara tentang penganggaran, baru bicara tentang usulan barang yang dibutuhkan. Nah, di sini juga ada cara pemenuhannya. Karena tadi kan dijelaskan bahwa RKBMD itu tidak hanya pengadaan dan pemeliharaan. Pengadaan dan pemeliharaan itu dibutuhkan karena terkait
proses penganggaran APBD di tahun berkenaan. Tapi yang di luar itu tidak ada belanja, tidak memunculkan postur belanja di APBD kan, seperti pemindah tanganan tadi yang saya ceritakan tentang hibah atau penghapusan, itu tidak memunculkan nilai belanja di APBD. Nah, itu kalau dimasukkan nanti ada cara pemenuhannya, dijelaskan aja cara pemenuhannya. Bisa jadi ini ada barang yang dibutuhkan, tapi cara pemenuhannya tidak dengan belanja APBD, tapi cukup dengan hibah dari dinas lain, misalnya hibah dari dinas ini. Ini makanya di cara pemenuhan ini nomor 23 dijelaskan ya. Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya, misalkan sewa atau pembelian. Nah, bisa jadi pembelian melalui postur APBD, bisa jadi apa dari hasil sewa ya ini, misalkan sewa atau apalah. Mungkin sampai di sini saja rekan-rekan. Mudah-mudahan tercerahkan. Eh, kita ketemu lagi di lain waktu untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah yang sekiranya teman-teman pengurus barang pengguna dan pengurus barang pembantu belum terlalu mengerti atau belum pernah menerapkan atau melaksanakannya gitu. Nanti kita akan coba paparkan. Kalau tidak dalam bentuk sosialisasi luring, bisa juga lewat daring atau bisa juga cukup dengan video ini. Baik, demikian atas perhatiannya. Saya terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.